Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas limpahan berkah rahmatnya lah sehingga saya dapat membuat video presentasi makalah tersebut. Kemudian salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kehadirat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini langsung saja, saya tidak memperpanjangkan mukaddimahnya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi, ya, tidak banyak juga, sedikit saya jelaskan. Adapun materi yang pertama yaitu modernisme. Modernisme ini dikenal sebagai masa rasionalisme, di mana semua entitas kehidupan disistematisasikan ke dalam standar kebenaran secara mekanistik berdasarkan pukul rata statistik. Nah, pada masa modernisasi ini, institusi agama ini mulai digugat karena ajarannya yang tersenden sini artinya bertentangan dengan dimensi empiris dan rasionalitas sebagai konklusi akal. Nah, jadi modernisasi ini berusaha mendekonstruksi peranan agama karena sudah dianggap membatasi kebebasan berpikir manusia. Akibatnya, modernisasi ini ditandai dengan berkembangnya kemajuan dalam bidang komunikasi dan teknologi secara mekanistik. Jadi, modernisasi ini sudah ditandai dengan berkembangnya kemajuan teknologi komunikasi secara mekanistik. Dalam modernisme ini, pusat perkembangan peradaban sepenuhnya diarahkan kepada rasionalitas manusia, sedangkan peran agama secara subjektif semakin tersubordinasi. Perubahan secara konstruktif ini ditandai dengan semakin berkembang pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan pengaruh destruktif yang dibawa modernisme ini adalah semakin terciptanya krisis mondial yang terimplikasi dari dekadensi dan degradasi nilai-nilai kemanusiaan karena semakin terrealisasinya peran fungsional agama. Nah, agama dianggap mencerminkan rasa takut manusia terhadap sesuatu yang menakutkan. Jadi, eksklusivitas yang terdapat dalam ajaran agama bertentangan secara diametral yang pluralisme budaya sebagai tren inklusif yang dipertahankan dalam modernisme. Jadi agama ini di modernisme dianggap mencerminkan rasa takut manusia terhadap sesuatu yang menakutkan. Jadi rasa takut terhadap apa yang dilanggar nanti dinilai agama. Kemudian adapun materi yang kedua yaitu perennialisme. Esensi aliran ini yaitu merupakan nilai-nilai atau norma-norma yang bersifat kekal dan abadi yang selalu seperti itu sepanjang sejarah manusia. Jadi selalu seperti itu sepanjang sejarah manusia, artinya tidak putus-putus. Perennialisme ini sering dianggap sebagai suatu aliran yang ingin kembali atau mundur kepada nilai-nilai kebudayaan masa lampau. Nah, jadi perennialisme ini dianggap aliran yang ingin kembali ke masa lampau. Jadi dia ingin kembali ke masa-masa yang telah sudah, masa lampau, masa dulu lah. Perennialisme ini lahir sebagai suatu reaksi dan solusi terhadap pendidikan progresif dan atas terjadinya keadaan yang mereka sebut sebagai krisis kebudayaan dalam kehidupan manusia modern. Jadi pendidikan progresif dan atas terjadinya keadaan yang mereka sebut sebagai krisis kebudayaan dalam kehidupan manusia modern.
berarti krisis kehidupan krisis kebudayaan dalam kehidupan manusia modern ini. Untuk mengatasi hal tersebut, aliran ini menggunakan kembali nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang telah menjadi pandangan hidup yang kuat. Jadi aliran ini menggunakan kembali nilai-nilai atau prinsip umum yang telah menjadi pandangan hidup yang kuat agar tidak krisis kebudayaan dan kehidupan untuk manusia modern ini sekarang. Kemudian prinsip umum yang telah menjadi pandangan hidup yang kuat kokoh pada zaman kuno dan abad pertengahan. Artinya tidak lemah pada zaman kuno, artinya kuat pada zaman kuno dan abad pertengahan sampai abad pertengahan. Kemudian adapun materi yang ketiga yaitu behaviorisme. Menurut teori behaviorisme ini, pembelajaran merupakan sebuah hasil dari respons seorang atau stimulus yang diberikan. Behaviorisme ini merupakan pandangan yang menganggap seorang pembelajar pada dasarnya pasif, namun merespons stimulus dari lingkungan. Pendekatan ini berfokus pada membimbing pembelajar mencapai hasil pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Artinya fokus pada pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Pembelajaran ini dianggap suatu pembelajaran dianggap berhasil ketika pembelajar berhasil mencapai hasil yang diharapkan. Pembelajaran ini dirancang untuk memenuhi tujuan pada learning course. Tujuan dari desain instruksional yang berorientasi pada behaviorisme ini harus memberikan pembelajar rangsangan yang sesuai. Artinya jika tidak sesuai, tidak mencapai tujuan yang telah diberikan. Rangsangan yang sesuai yaitu dengan peluang membantu mereka mampu memberikan perilaku yang diinginkan, yang membuktikan bahwa pembelajaran telah benar-benar terjadi. Artinya memang benar-benar terjadi dan pembelajar harus paham apa yang telah diajarkan. Dan diharapkan apabila pembelajar berhasil itu dikatakan berhasil mencapai hasil yang diharapkan. Pembelajar ini dirancang untuk memenuhi tujuan pada learning course. Kemudian adapun materi selanjutnya hakikat guru. Menurut Nugroho Noto Susanto, dia berpendapat bahwa di dunia ini hanya ada dua jabatan, yaitu jabatan guru dan non-guru. Tetapi yang membedakan keduanya adalah mengajar. Mengajar merupakan langkah seorang guru untuk memandaikan bangsa, mencerdaskan bangsa, tanpa memikirkan efek dan ruginya secara material personal. Artinya, melainkan memikirkan bangsa nistanya jika generasi selanjutnya tidak lebih berkualitas dalam semua aspek kehidupan. Artinya, guru ini sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tidak memikirkan efek rugi material dan personal. Kemudian guru ini juga merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidik formal maupun non-formal. Kemudian adapun guru berfungsi sebagai pembuat keputusan yang berhubungan dengan perencanaan, implementasi, dan penilaian. Jadi itulah fungsi guru tadi, untuk sebagai pembuat keputusan yang berhubungan dengan perencanaan, implementasi, dan penilaian.
Baik, saya kira cukup sekian penjelasan dari materi modernisme, perennialisme, behaviorisme, dan yang terakhir ada hakikat guru. Jika terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf, karena jika terdapat ada kebaikan, semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.